Bab 2621 bukan lawan. Percikan api beterbangan di mana-mana, Lu Ye merasakan lengannya bergetar hebat, dan matanya tiba-tiba menyusut. Tuan Kota, jangan menipuku. Jiao ini memang lebih kuat dariku saat ini, dan jauh lebih kuat. Karena saat ini dia telah mengaktifkan sifat sucinya dan menekan garis keturunan Jiao sampai batas tertentu, tetapi kekuatan yang diumpankan kembali dari bilah pendek lawan masih tak tertandingi. Kuncinya adalah kekuatan fisik, karena ranah kultivasi dan tubuh fisik. Kesenjangannya jelas lebih rendah dariku. Ini harta karun, Lu Ye, ini harta karun. Suara Lu terdengar bersemangat di telinganya. Sejak awal pertempuran ini, ia telah merasakan aroma banyak harta karun. Baginya, itu seperti kucing yang mencium bau ikan, tetapi baik ia maupun Lu Ye tidak dapat mengetahui di mana harta karun itu berada. Di mana dan siapa yang menyimpannya, tidak ada cara untuk menargetkannya. Dan bahkan jika lokasi harta karun itu ditentukan, sulit untuk mengatakan seberapa kuat orang itu. Misalnya, darah hitam memiliki kemungkinan besar memiliki harta karun itu, tetapi bagaimana Lu Ye bisa menjadi lawannya? Melihatnya sekarang, prajurit Tao yang cemerlang ini juga merupakan harta karun. Tabrakan sesaat memungkinkannya untuk memastikan hal ini. Lu Ye menutup telinga terhadapnya, karena Jiao adalah putra Xing Yuan, bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta karun atribut, dan bilah pendek harta karun atributnya bukan hanya satu, tetapi dua. Yang memegang bilah Lu Ye adalah bilah pendek emas, dan bilah pendek perak tiba-tiba muncul di tangannya yang lain. Sekilas, kedua bilah pendek itu hampir identik, tetapi bentuknya berbeda. Bilah pendek perak itu menyerang perut bagian bawah Lu Ye dengan kecepatan kilat. Rambut di tubuh Lu Ye berdiri tegak. Saat ini, dia hanya punya dua pilihan. Satu adalah terus memberikan pukulan pada Jiao dan memenggal kepalanya, dan yang lainnya adalah mundur dan menghindari pukulan Jiao. Kekuatan Dao melonjak seperti air pasang, dan lengan kanan Lu Ye yang memegang pedang bergetar hebat tetapi sedikit. Setiap guncangan adalah ledakan penuh dari kekuatannya sendiri. Goyangkan pisaunya, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan seperti itu? Darah berhamburan, dan daging serta darah di lengan Lu Ye terkoyak. Rasa sakit datang darinya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Momen ini dapat dikatakan telah mengejutkan Jiao. Pupil matanya mengecil, dan dia merasakan kekuatan musuh datang satu demi satu seperti air pasang. Dia tidak dapat menahannya sejenak. Bilah pendek emas itu ditekan ke bawah, dan bilah tajam itu menyentuh lehernya. Momentum Lu Ye seperti pelangi, dan dia menebasnya dengan keras. Namun, sesaat kemudian, Lu Ye mengerutkan kening. Adegan yang diharapkan untuk langsung memenggal kepala Jiao tidak muncul. Dia jelas merasakan bahwa pisau Panshan menemui rintangan besar saat memotong tulang leher lawan. Rintangan semacam itu. Bahkan dengan ketajaman pisau Panshan, tidak dapat memotongnya. Ada rasa sakit di perut bagian bawahnya, tetapi Jiao melakukan serangan balik. Bilah pendek perak itu juga merupakan harta karun. Tak perlu dikatakan, itu tajam, dan Jiao jauh lebih kuat dari Lu Ye saat ini. Ketika kedua belah pihak saling menyerang dengan ganas, mereka sama sekali tidak bertahan. Bilah pendek itu hampir membelah seluruh perut Lu Ye. Untungnya, dia menyadari ada yang tidak beres dan sedikit menarik tubuhnya. Saat berikutnya, kilatan cahaya keemasan dengan cepat membesar di bidang penglihatan. Jiao lah yang mencabut bilah pendek emas di bawah bilah dan menusuk ke arah pintu Lu Ye. Yang mengherankan, dia benar-benar menyerah untuk melindungi dirinya sendiri, hanya mengandalkan kekuatan tulang lehernya untuk menahan bilah pedang, berharap untuk memanfaatkan situasi dan membunuh musuh yang kuat dengan satu serangan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan jika dia berani melakukan ini, itu berarti dia yakin Lu Ye tidak bisa memenggal kepalanya sendiri. Menghadapi pukulan yang begitu brutal, Lu Ye tidak punya pilihan selain mundur. Berdiri diam, dia mengangkat tangannya dan menyentuh pinggang dan perutnya, mengencangkan daging dan darah untuk menutup lukanya. Ketika dia mendongak lagi, darah mengalir dari lehernya, membuat tubuh bagian bawahnya memerah. Namun, pada saat penundaan ini, dia telah menarik separuh tubuhnya keluar dari ikatan. Dia akhirnya berdiri di papan catur Lu Ye, menggelengkan kepalanya sedikit, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Jiao tertegun sejenak. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menutup luka seperti yang dilakukan Lu Ye. Baginya, ini adalah hal yang sangat mudah. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini, ada kekuatan yang sangat aneh yang berkeliaran di sekitar lukanya, yang membuatnya tidak bisa melakukannya. Ini membuat gerakannya menggelengkan kepalanya terlihat sangat bodoh. Kamu cukup mampu. Jiao mengangguk sedikit dan menunjukkan persetujuan kepada Lu Ye, tetapi segera setelah dia berbicara, dia berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas menuju Lu Ye. Giliran Heizi telah dimulai. Butuh 3 napas baginya untuk mencapai Lu Ye dari posisinya, jadi dia hanya memiliki 17 napas untuk bersaing dengan Lu Ye. Jika dia tidak bisa membunuh musuh dalam 17 napas, maka kita harus menunggu sampai ronde berikutnya, karena musuh pasti akan melarikan diri. Dia pasti tidak akan membuang-buang waktu berharganya. Serangan tiba-tiba datang, dan sedikit cahaya keemasan dengan cepat membesar di bidang penglihatan Lu Ye, hampir memenuhi semua cahaya. Bagaimana mungkin Lu Ye berani bersikap ceroboh? Dia menebas dengan pedang panjangnya, nyaris menangkis serangan itu, tetapi bilah pendek di tangan lawan lainnya telah menyerang dari bawah. Dia buru-buru menangkis serangan itu dan mengubah pedang Panshan menjadi bayangan. Serangan Jiao sangat cepat, dan Lu Ye harus merespons dengan cepat. Namun, respons seperti itu merupakan beban yang sangat besar baginya saat ini. Karena setelah menggunakan pisau getaran, daging dan darah lengan kanannya terkoyak dan tidak ada waktu untuk pulih.
Memang benar bahwa dalam kondisinya saat ini, tidak merepotkan untuk pulih dari cedera fisik, tetapi itu akan memakan waktu. Jiao melihat ini dan tidak bisa memberinya kesempatan. Tabrakan demi tabrakan, tubuh Lu Ye terus mundur ke belakang. Karena cederanya, tidak mungkin untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Sobekan di lengan kanannya terus pulih dan robek lagi dan lagi. Yang membuat Lu Ye paling tidak nyaman adalah bahwa dia bukan lawan Jiao dalam persaingan kekuatan Dao. Orang He Dao dapat menggunakan kekuatan mereka untuk mengerahkan kekuatan yang jauh melampaui fondasi mereka sendiri. Sebagai putra Xing Yuan, ketertarikan Jiao terhadap aura dan kekuatan Tao Xing Yuan lebih tinggi daripada orang He Dao biasa, jadi meskipun dia bersama He Dao tertentu, Tao memiliki fondasi yang sama, dan kekuatan eksternal yang dapat dipinjamnya lebih banyak dan lebih kuat daripada yang lain. Ini adalah keuntungan terbesar putra Xing Yuan setelah dipromosikan menjadi He Dao. Tingkat kultivasi fusion Dao Lu Ye saat ini tidak memungkinkannya untuk menikmati keuntungan ini, tetapi pada saat ini dia mengalaminya sendiri. Itu saja, hahaha. Binatang buas itu tertawa terbahak-bahak. Pertarungan hidup dan mati antara prajuritnya sendiri dan musuh adalah hal yang sangat diinginkannya, dan setiap kali bertabrakan dengan harta atribut lawan, ia dapat menelan sedikit misterinya. Jadi, selama Lu Ye dapat melanjutkan, ia dapat menelan misteri dalam harta atribut Jiao. Saat itu, Jiao akan dikalahkan, sama seperti musuh di medan perang sebelumnya, dan ia dapat bertahan dari rintangan kedua miliknya sendiri. Tubuh Lu Ye berlumuran darah di tengah raungan binatang buas itu. Serangan Jiao terlalu cepat, dengan kedua bilah pedang saling menembak secara bersamaan. Lu Ye hanya bisa menangkis 7 atau 8 dari 10 pukulan itu, dan sisanya semua dihantamkan padanya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, hampir tidak ada bagian tubuh Lu Ye yang utuh. Cedera paling serius terletak di tulang leher. Pada saat ini, daging dan darah bergulung-gulung, tampak sangat tragis. Bab 2622 Apakah kamu masih bisa bermain seperti ini? Setelah 5 tarikan napas, Lu Ye benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan, tertekan dan hampir tidak dapat melawan. 10 tarikan napas kemudian, luka-lukanya sangat parah, dan seluruh orang telah dipaksa ke ujung papan catur, tidak dapat mundur lebih jauh. 15 tarikan napas kemudian, situasinya dalam bahaya. Rasa krisis yang kuat bertahan di hatinya. Lu Ye tahu satu hal dengan jelas di dalam hatinya. Jika dia terus seperti ini, dia akan mati. Jika Peilin Kota Baizan adalah putra Xing Yuan dari generasi sebelumnya, maka Jiao ini setidaknya berasal dari generasi sebelumnya atau bahkan lebih lama. Akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah membuat latar belakangnya sangat mendalam. Bahkan tanpa pertumbuhan kota He Dao saat ini, kekuatannya juga luar biasa dan sebanding dengan He Dao. 3.000 kekuatan Dao yang sangat dibanggakan Lu Ye sama sekali bukan tandingannya. Meskipun selama dia bertahan selama 2 tarikan napas terakhir, dia dapat dipindahkan oleh Yuan Xi, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia dapat pergi dari sini, dan Jiao juga dapat mengejarnya dengan bantuan Heixue, hanya menyisakan 20 tarikan napas untuk dirinya sendiri. Waktu untuk bernapas. Jika bertahan di ronde ini, kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan di ronde berikutnya. Jika selisih kekuatannya tidak terlalu besar, dia bisa mengandalkan binatang buas itu untuk menelan misteri harta karun lawan dan menghancurkan bilah emas dan peraknya, sehingga dia punya kesempatan untuk menang. Namun, Lu Ye memperkirakan akan sulit baginya untuk bertahan sampai saat itu. Dia mungkin telah dibunuh oleh Jiao sebelum harimau itu berhasil. Ini jalan buntu. Saat pikirannya berubah, serangan seperti badai itu tiba-tiba berhenti. Lu Ye tidak hanya tidak senang, tetapi rasa krisis di hatinya menjadi jauh lebih kuat. Karena Jiao Jiu berada di atas angin dalam pertempuran saat ini, tetapi tiba-tiba menyerah dalam 2 napas terakhir. Jelas bahwa dia tidak mencoba membiarkannya hidup, tetapi mencoba menggunakan beberapa cara yang lebih kuat. Dia telah kehilangan kesabaran dan tidak ingin menunggu ronde berikutnya. Dia hanya ingin menggunakan pukulan terkuatnya untuk membunuh Lu Ye di sini dan sekarang juga dan merebut berkah Xing Yuan darinya sesegera mungkin. Benar saja, ketika Lu Ye melihat ke depan melalui bercak darah, dia melihat Jiao Jiao menutup kedua bilah pendeknya di tengah dengan ekspresi serius. Ketika lingkaran riak muncul, kedua bilah pendek itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi sesuatu yang tampak familiar bagi Lu Ye. Itu adalah gunting. Dia dan semua orang di kota Yuanxi pernah memainkan permainan dengannya sebelumnya ketika mereka terjebak oleh Fata Morgana, dan ada jejak benda ini di dalamnya. Gunting emas dan perak. Jiao Jiao memegang gunting di kedua tangannya, dan di bawah tekanan kekuatan Tao yang dahsyat, gunting emas dan perak itu tiba-tiba mengembang dan langsung menjadi seukuran 100 kaki. Jiao kemudian memotong ke arahnya dengan gunting itu. Warna emas dan perak melonjak dan berubah menjadi 2 naga raksasa di bidang penglihatan Lu Ye, saling bersilangan dan meraung ke arahnya. Dia tidak bisa melihat ruang untuk melarikan diri. Pukulan ini telah memblokir semua ruangnya untuk melarikan diri, dan dia hanya bisa menyerang dengan kuat. Napas kematian menyerbu ke arahku, lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ye tidak mampu menghadapi pukulan yang begitu mengerikan. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan daunnya untuk melindungi seluruh tubuhnya dan pada saat yang sama menghunus pedang Panshan di tangannya. Pada saat ini, ekspresi Jiao bersemangat. Konfrontasi sebelumnya membuatnya yakin bahwa musuh bukanlah lawannya. Pada akhirnya, pukulan kuat yang dia luncurkan tidak mungkin dihalangi oleh musuh. Dia akan merebut berkah Star Abyss keduanya. Dengan cara ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Saat itu, bahkan jika dia tidak menjadi penguasa kota darah hitam, dia akan mampu melampaui darah hitam dalam hal kekuatan. Dia juga melihat kebingungan dan keputusasaan di mata Lu Ye. Dia telah menggunakan jurus ini untuk membunuh banyak musuh yang kuat. Tentu saja, dia tahu bahwa musuh tidak dapat melarikan diri dari jurus ini.
Dia hanya bisa menggunakan ketajamannya, tetapi kekuatannya tidak sebaik miliknya sendiri. Akibatnya, itulah kematian. Kemudian dia tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan banyak luka di tubuhnya tampaknya terkoyak oleh tangan tak terlihat, dan darah mengalir deras. Kejadian tak terduga ini membuatnya sedikit terkejut. Meskipun dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, momentumnya yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan menunjukkan sedikit cacat. Biasanya, cacat seperti itu tidak akan memengaruhi apapun, tetapi saat kritis adalah ketika dia ingin membunuh Lu Ye sekaligus. Dalam penglihatan dan persepsi Lu Ye, dua warna emas dan perak yang menyelimuti tubuh dan pikirannya mengalir bergantian. Awalnya halus dan tanpa cacat, tetapi pada saat ini, ada saat stagnasi, seolah-olah macet. Matanya berbinar, dan tanpa ragu, dia berlari ke arah yang terhenti. Sakit pinggang. Saat dia mendapatkan kembali keseimbangannya, seseorang telah muncul di samping Jiao, dengan darah mengalir deras dari pinggang dan perutnya, luka dalam di tulangnya, dan hampir putus di pinggang. Diam-diam dia bersyukur bahwa kekuatan binatang buas itu menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Dalam konfrontasi sebelumnya, meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, bukan berarti dia tidak melukai lawannya, tetapi jumlah lukanya sangat kecil. Setiap luka di tubuh lawannya masih memiliki kekuatan binatang buas, dan bahkan Jiao tidak dapat mengabaikannya ketika tiba-tiba dipicu olehnya. Ini memberinya kesempatan untuk melarikan diri. 17 napas telah berlalu. Lu Ye akhirnya merasakan jejak dimobilisasi, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut karena arah pemindahan sebenarnya menuju posisi Jiao. Dengan kata lain, jika dia ingin meninggalkan kotak catur ini, dia harus berjalan melewati Jiao. Dia baru saja lolos dari mulut harimau, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap lagi? Sebenarnya, saat ini, arah terbaik baginya untuk dimobilisasi adalah bergerak ke arah yang berlawanan dengan Jiao. Dalam hal ini, Jiao tidak akan berdaya. Meskipun musuh yang tangguh ini akan segera dimobilisasi oleh darah hitam untuk memburunya, dia memiliki setidaknya 20 napas waktu untuk menyesuaikan diri atau memikirkan tindakan balasan apapun. Dalam situasi saat ini, itu hanya dapat ditunda untuk sementara waktu. Namun, Yuan Shi baru saja menggerakkannya ke arah yang paling tidak menguntungkan. Tidak mungkin Yuan Shi melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu. Karena Tuan Kota memobilisasi dirinya dengan cara ini, itu pasti karena pertimbangannya. Tepat saat pikirannya berbalik, Lu Ye merasakan kegelapan turun di atas kepalanya. Ketika dia tiba-tiba mendongak, dia melihat telapak tangan besar terjulur dari atas, diselimuti lingkaran cahaya yang kabur, dan mencubit ke arahnya dengan 3 jari yang menggertak. Telapak tangan ini tampak familiar. Dia segera menyadari bahwa ini jelas telapak tangan Yuan Shi, tetapi diperbesar berkali-kali saat ini. Melihat sepanjang telapak tangannya, dia melihat Yuan Shi di samping papan catur, sedikit mencondongkan tubuh untuk meremas bidak putihnya. Apakah kamu masih bisa bermain seperti ini? Adegan ini tidak hanya mengejutkan Lu Ye, tetapi Hei Sui di sisi yang berlawanan juga tercengang. Kedua pemain catur selalu hanya perlu menggerakkan bidak catur dengan pikiran mereka. Tidak perlu menggerakkan bidak catur itu sendiri. Setelah perintah diberikan, bidak catur akan bergerak sesuai dengan perintah, dan tidak akan berhasil jika tidak bergerak, karena tidak dapat bergerak dalam waktu yang ditentukan. Jika Anda bergerak, Anda melanggar aturan dan akan dilenyapkan oleh keinginan harta karun. Jadi selama perintah mereka dikeluarkan, tidak peduli seberapa enggan bidak catur, mereka harus mengikuti instruksi. Ini adalah ketidakberdayaan dan kesedihan bidak catur. Tetapi di dunia ini, siapa yang bukan bidak catur? Jadi ketika Hei Sui melihat tindakan Yuan Shi saat ini, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Kemudian dia terkejut saat mengetahui telapak tangan besar Yuan Shi benar-benar mencubit Lu Ye yang berdarah. Tiba-tiba, darah hitam tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kejutan yang didapat pemain putih. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menggunakannya untuk melindungi bidak putih. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Jiao telah datang untuk membunuhnya. Dia mencoba serangan terkuatnya tetapi gagal. Dia sangat kesal. Pada saat ini, dia juga tahu kesalahan besar apa yang telah dia buat. Tepat pada saat itu, dia seharusnya tidak terganggu dan memberi Lu Ye kesempatan untuk memanfaatkannya. Tetapi pada saat itu, jika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, tentu saja dia tidak akan bereaksi sama sekali. Itulah yang seharusnya dilakukan orang normal. Namun, dia harus membunuh musuh apapun yang terjadi. Berkat Xing Yuan terlalu menggoda baginya, dan Lu Ye jelas tidak bisa menghentikan gerakannya, jadi selama dia diberi kesempatan lagi, dia pasti akan berhasil. Tiba-tiba, gunting emas dan perak raksasa itu memotong ke arah Lu Ye lagi, dan energi di tubuhnya hampir mendidih. Jangan, darah hitam dengan cepat menghentikannya. Orang ini Jiao benar-benar gila. Dia tidak punya masalah menyerang dan membunuh Lu Ye, tetapi sekarang giliran White. Pemain White sudah campur tangan dalam permainan. Dia menyerang seperti ini, tetapi bahkan pemain catur Bai Olfang menyerang pada saat yang sama. Hei Sui tidak tahu apa konsekuensinya, karena hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada catatan tentang ini dalam permainan klasik yang pernah dilihatnya. Berpikir dengan jari kakinya, dia juga tahu bahwa perilaku Jiao tidak akan berakhir dengan baik. Hampir segera setelah Hei Sui selesai berbicara, Yuan Shi mendengus dingin dan memarahi dengan lembut keluar. Saat dia mengatakan ini, dia menjentikkan jari tengahnya sedikit. Perilaku Jiao sesuai dengan harapannya. Dapat dikatakan bahwa jika Jiao tidak menyerang dan membunuhnya, sebagai pemain catur, yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah menggerakkan bidak catur Lu Ye, dan tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan sama sekali. Namun Jiao justru ikut campur saat ia menggerakkan bidak catur, yang memang diinginkannya.
Tentu saja, jika memungkinkan, ia lebih memilih untuk membunuh Jiao secara langsung. Dalam keseluruhan permainan catur, Black saat ini memiliki Jiao yang terkuat. Ia dapat dikatakan sebagai tangan kanan Black Blood. Jika ia membunuh Jiao, Black Blood dapat mengandalkan bantuannya. Satu orang hilang. Sayang sekali meskipun ia seorang pemain catur, ia tidak dapat membunuh bidak lawan secara langsung. Hal ini melanggar aturan permainan catur. Jadi aku hanya dapat memberinya hukuman kecil tetapi peringatan besar, hanya untuk membantu Lu Ye melampiaskan amarahnya. Dua warna emas dan perak itu hancur dalam sekejap seperti awan asap yang cepat berlalu, berubah menjadi dua bilah pendek dan terbang ke kiri dan kanan. Jiao seperti kacang, tubuh yang terkena berguling dan menghantam tepi papan catur, menempel di sana dalam bentuk huruf besar. Muntah darah, darah hitam meri. Meskipun dia tidak menyukai Jiao dan ada banyak perselisihan di antara mereka, dia harus mengandalkan kekuatan Jiao dalam permainan catur ini, jadi dia benar-benar tidak ingin Jiao mati di sini. Untungnya, ketika dia melihat dengan saksama, Jiao tampak menyedihkan, tetapi sebenarnya, hidupnya tidak dalam bahaya. Di bawah jentikan jari Yuanxi, dia bahkan tidak terluka parah, dia hanya tampak menyedihkan. Dia tidak bisa menahan napas lega. Tidak apa-apa jika kamu tidak mati. Jika kamu tidak mati, kamu dapat terus bersinar dan memanaskan dirimu sendiri. Di kotak catur, seluruh tubuh Lu Ye dipegang oleh Yuanxi, dan penglihatannya berubah dalam sekejap. Ketika dia sadar kembali, dia telah muncul di kotak catur lain. Tidak ada seorang pun di kotak catur ini. Hanya ada sekelompok bintik matahari di kotak catur tetangga, menatapnya dengan tercengang, karena mereka dengan jelas melihat bagaimana Lu Ye muncul di sini. Dia ditahan dan diusir oleh tangan raksasa yang bersinar. Datang ke sini. Lu Ye mengabaikan orang-orang ini, karena setelah dia muncul, matanya tertarik pada dadu besar di tengah papan catur. Bab 2623 apa yang dimenangkan? Lu Ye sendirian di dalam kotak catur, tetapi ada dadu besar berdiri di tengahnya. Dadu itu kira-kira setengah ukuran manusia, dan tidak tampak seperti benda nyata, melainkan hantu. Hati Lu Ye tergerak dan dia segera mengerti apa itu. Yuan Sifang juga menyebutkan hal ini kepadanya. Seiring berjalannya permainan catur, aturan permainan catur akan berubah secara bertahap. Ini adalah perubahan pertama. Dadu jenis ini bukan satu-satunya dalam permainan catur, tetapi ada banyak, yang menarik kedua pemain catur untuk mengirimkan bidak catur mereka untuk memperebutkannya. Penangkapan setiap dadu memungkinkan pemain catur mereka sendiri untuk mendapatkan beberapa keuntungan dalam penjadwalan, jadi kedua belah pihak harus menang bagi pemain catur. Ketika dia mendengar tentang perubahan ini tadi, Lu Ye masih ingin bersaing untuk itu, tetapi Yuanxi berkata bahwa dadu terdekat dengannya memiliki lebih dari 10 kotak, jadi dia tidak memikirkannya. Sekarang Yuanxi telah membawanya langsung ke sini. Dari sudut pandang ini, dia telah melintasi setidaknya selusin kotak jarak dalam sekali jalan. Saat pikirannya berputar, darah hitam di sebelah papan catur menunjukkan ekspresi suram, penuh kebosanan. Pemain catur lawan menunjukkan semakin banyak kejutan, tetapi sumber yang ingin diincarnya masih hidup. Jiao Mingming hanya melewatkan langkah terakhir dan gagal. Tidak ada kesempatan untuk melanjutkan pengejaran sekarang, karena kali ini Yuanxi mengambil tindakan sendiri dan memindahkan Lu Ye ke posisi yang jauh dari Jiao. Bahkan jika dia ingin memobilisasi Jiao Gong, dia tidak dapat melakukan apapun. Kali ini Yuanxi menunjukkan metode seperti itu. Jika prajurit manusia itu abadi, siapa yang tahu metode lain apa yang akan dia tunjukkan lain kali. Tidak mungkin baginya untuk berdiri, memegang papan catur, dan mencelupkannya ke kepalanya. Namun, Heixue segera mengangkat alisnya dan menatap Yuanxi dengan heran, ternyata ada harga yang harus dibayar. Di ronde white ini, batu-batu putih diberangkatkan, dan Lu Ye juga dicubit oleh Yuanxi, tetapi Yuanxi tidak melancarkan serangan terhadapnya atau memperkuat perlindungannya sendiri. Sampai sekarang, Yuanxi tidak memiliki tanda-tanda perilaku seperti itu. Ini tidak diragukan lagi adalah harga yang harus dibayar Yuanxi. Jika dia ingin mengalahkan Lu Ye, dia harus melepaskan serangan dan pertahanannya. Hitam awalnya adalah yang pertama bergerak. Setelah sekian ronde, putih perlahan-lahan menghapus kelemahannya, dan sekarang akhirnya mencapai tingkat kesetaraan. Tiba-tiba, ada satu ronde serangan dan pertahanan yang berkurang, yang akan berdampak besar pada kemajuan permainan catur berikutnya. Heixue sangat senang. Jika demikian, sepertinya itu tidak dapat diterima. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa menyesal adalah Yuanxi memindahkan Lu Ye ke papan catur tempat dadu berada, tetapi itu bukan masalah besar. Meskipun dadu itu ada di sana, tidak mudah untuk mendapatkannya. Secara khusus, Lu Ye tampaknya dalam kondisi yang buruk saat ini. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk menambah penghinaan atas cedera. Dia mungkin dapat membasmi masalah serius ini dalam satu gerakan. Paling buruk, dia harus tertunda. Meskipun jumlah dadunya besar, dia tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Putih menangkap. Di papan catur, Lu Ye tidak peduli untuk pulih, dan merunduk ke dadu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan memenangkan pertempuran pertama di dekat menara air, tetapi ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa ada lapisan perlindungan di luar dadu, membuatnya tidak dapat melakukannya. Dekat, jika Anda ingin merebut benda ini, Anda harus terlebih dahulu menghancurkan lapisan perlindungan ini. Dia segera mengangkat pisau panjangnya dan menebaskannya, hanya untuk menyadari bahwa lapisan perlindungan ini tidak terlihat berarti, tetapi sebenarnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah untuk menembusnya. Momen kritisnya adalah pertempuran dengan Jiao, dan dia terluka parah. Berbalik untuk melihat sekelompok bintik matahari di kotak catur yang berdekatan, Lu Ye melihat keinginan dan niat jahat mereka. Lu Ye segera duduk bersila, memasukkan pil penyembuh ke dalam mulutnya, dan pulih dengan cepat.
Dia menyadari bahwa ada kemungkinan besar orang-orang hitam ini akan direkrut di masa depan, dan tidak mungkin darah hitam akan membiarkannya merebut dadu di depannya. Benda ini ada di sini, dan darah hitam harus mengambil tindakan apakah dia mau atau tidak. Saat dia pulih dari luka-lukanya, Jiao telah mengambil prajurit tahunnya, mengangkat kepalanya dan berteriak pada Heixue, di mana yang lainnya. Tidak ada jejak Lu Ye sama sekali di kotak catur di dekatnya, yang jelas ada yang salah. Heixue menghela nafas dan menjelaskan situasinya secara singkat. Jiao tiba-tiba menggertakkan giginya dan berteriak, sialan. Jelas bahwa hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa. Jiao, jangan lupakan apa yang kamu janjikan sebelumnya. Situasi saat ini tidak memungkinkanmu untuk bertindak gegabah. Aku ingin kamu mengambil tindakan untuk merebut dadu-dadu itu. Heixue berkata dengan suara yang dalam. Wajah Jiao penuh dengan keengganan, tetapi sekarang dia tidak dekat dengan Lu Ye, dan satu-satunya metode kejutannya telah digunakan, sudah sulit untuk bersama dengan Lu Ye seperti sebelumnya. Bahkan jika Heixue bersedia bekerja sama dengannya, dia tidak memiliki banyak harapan itu berhasil. Tetapi bagaimana dia bisa rela membiarkannya menyerah seperti ini? Heixue marah dalam hatinya, tetapi dia masih dengan sabar mencoba membujuknya, dadu yang muncul sekarang dapat memudahkanku untuk memobilisasi orang-orang kulit hitam. Jika kamu membantuku mengambil lebih banyak, aku dapat membiarkanmu bergerak lebih banyak saat aku mengirimmu. Ketika saatnya tiba kau ingin bertemu dengan prajurit manusia itu, bukankah akan lebih mudah? Jiao tidak mengetahui kebenaran ini. Ia mengangguk lesu setelah mendengar ini, aku tahu, aku akan bekerja sama denganmu selanjutnya, tetapi jika ada kesempatan, kau harus mengarahkanku ke arahnya. Jangan khawatir, kita telah berteman selama bertahun-tahun, aku pasti akan memikirkanmu. Heixue setuju. Saat ia berbicara, 20 napas telah berlalu. Darah hitam beraksi, dan banyak bintik matahari mulai bergerak. Matanya melihat ke arah tempat Lu Ye berada. Di kotak catur, banyak batu hitam mengalir masuk. Itu benar. Pada saat ini, Jiao tiba-tiba mendengar sebuah pesan, orang itu, entah mengapa, memiliki sifat suci dan tampaknya memiliki darah dari klan darah kita. Heixue tercengang, bukankah dia ras manusia? Aku tidak tahu, tetapi kesuciannya sangat kuat. Sejauh mana? Heixue terkejut. Neng Jiao berkomentar seperti ini. Kultivator prajurit manusia pasti memiliki sifat suci yang sangat kuat. Jiao berkata lesu, kau bisa menekanku sedikit. Sambil berbicara, dia mengikuti arah perintah dan memasuki kotak catur berikutnya. Sudut mata Heixue berkedut. Kalian harus tahu bahwa dalam hal kesucian, dia sedikit lebih rendah dari Jiao. Dalam hal kultivasi garis keturunannya sendiri, Jiao telah dipuji oleh Blood Guilin. Dia terus terang mengatakan bahwa suatu hari Jiao mungkin melampaui dirinya sendiri. Dia dengan cepat menoleh dan melihat ke arah Lu Ye, dan melihat bahwa dua vampir terkemuka, Hedao, telah memimpin sekelompok batu hitam ke dalam kotak catur. Sudah berakhir. Pikiran ini muncul di benak Heixue. Dia sebenarnya tidak menyangka orang-orang hitam ini akan melakukan apapun pada Lu Ye. Seekor harimau tidak dapat mengalahkan harimau bahkan jika harimau itu mati. Jika Lu Ye dapat bertarung seperti itu dengan Jiao, itu bukan sesuatu yang dapat dihadapi oleh Hedao biasa. Hanya saja Lu Ye sedang dalam kondisi yang buruk saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa tidak apa-apa jika bintik matahari ditahan untuk sementara waktu, terutama karena kedua vampir itu memimpin jalan. Lautan darah menyebar, yang memberi mereka keuntungan besar. Selama lawan tidak diizinkan mengambil dadu untuk sementara waktu. Siapa yang tahu bahwa dia akan tiba-tiba mendapatkan informasi seperti itu dari Jiao. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, Jiao tidak memberitahu informasi penting seperti itu sejak awal. Jika dia tahu ini, bagaimana dia bisa mengirim sekelompok bintik matahari? Sekarang sudah lebih baik, saya khawatir ini bukan dilakukan untuk mengekang musuh, tetapi untuk memasukkan domba ke dalam mulut harimau. Hatinya dipenuhi dengan omelan, dan dia merasa bahwa orang ini lebih mungkin gagal daripada berhasil, tetapi dia tidak menyesal, dan sekarang dia hanya bisa menonton tanpa daya. Di bidang penglihatan, kedua vampir itu telah menyebarkan lautan darah, dan seluruh papan catur dipenuhi dengan darah. Dengan bantuan penutup darah, mereka mengelilingi Lu Ye dari kiri ke kanan. Dan kelompok Rongdao, di bawah perintah mereka, bersembunyi di lautan darah, mendekati arah Lu Ye seperti ikan yang berenang satu demi satu. Beberapa napas kemudian, kekuatan kehidupan yang kuat tiba-tiba menghilang, menyebabkan lautan darah bergetar. Orang-orang Rongdao yang bergerak terkejut, dan kemudian ekspresi mereka berubah drastis, karena mereka semua merasa bahwa Hedao mereka sendiri yang telah binasa, dan mereka semua membeku di tempat. Tapi, ini terlalu cepat. Setelah mereka masuk, mereka hanya memiliki 3 napas total, dan Hedao yang kuat terbunuh seperti ini. Merasa bahwa kematian Hedao juga mengandung darah hitam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, tampak seolah-olah dia patah hati. Dengan seorang pria berkulit hitam seperti Jiao, bagaimana dia bisa memenangkan permainan ini dan apa yang bisa dia lakukan untuk menang? Setelah 3 napas lagi, vampir kedua Hedao tewas dalam pertempuran. Ketika lautan darah runtuh, orang-orang Fusion Dao itu akhirnya melihat sosok berdarah memegang pisau. Itu adalah prajurit manusia yang menyedihkan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Dia masih tampak menyedihkan saat ini, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Para kultivator sangat ketakutan. 2 anggota Hedao terbunuh dalam waktu yang begitu singkat. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Saya khawatir mereka dapat dengan mudah diusir dan dibunuh. Datang, seseorang berteriak dan terus menelan ludah, karena melihat sekeliling. Setelah membunuh 2 Hedao, Lu Ye dengan cepat bergegas ke arah mereka. Semua Rongdao merasa bahwa kematian mereka sudah dekat dan wajah mereka menjadi pucat.
Namun tanpa diduga, Lu Ye yang sedang berlari kencang berteriak keras, "Manusia Lu Ye, atas nama kehendak Xing Yuan, jika kau dapat membantuku menerobos perlindungan, aku akan menjaga siapapun di dalam kotak catur ini yang tidak mengambil inisiatif untuk menyerangku." Hidupnya, jumlah musuh Fusion Dao tidak sedikit, ada lebih dari 50, tetapi bahkan jika mereka semua terbunuh, mereka hanya akan mendapatkan peningkatan kekuatan 50 Dao. Kekuatan 50 level memang bagus, tetapi dibandingkan dengan kekuatannya saat ini yang lebih dari 3000 level, itu tidak ada apa-apanya. Dia baru saja membunuh 2 vampir, yang memberinya sedikit peningkatan kekuatan. Dia ingin mendapatkan dadu lebih cepat sehingga Yuan Xi bisa mendapatkan keuntungan di ronde berikutnya, tetapi sulit untuk melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Sudah tepat untuk memanfaatkan kekuatan bintik matahari ini. Saat dia berbicara, dia menebas ke depan dengan pedang. Di bawah cahaya pedang, Heizi Rongdao terpotong menjadi 2 dalam sekejap. Awalnya, saat kata-kata Lu Ye keluar, orang-orang berkulit hitam ini masih ragu-ragu. Bagaimanapun, mereka saling bermusuhan. Jika mereka ingin bekerja untuk harimau di bawah hidung pemain catur mereka sendiri, mereka pasti akan dibenci oleh para pemain catur. Namun saat Lu Ye menebas dengan pedangnya, orang-orang Rongdao ini tidak lagi berani memiliki pikiran lain. Memang benar bahwa jika mereka membantu Lu Ye, mereka mungkin akan diselesaikan oleh pemain catur mereka sendiri Qiu Ho, tetapi jika mereka tidak membantu, mereka akan mati nanti. Tidak seorang pun yang berakal sehat akan ragu untuk memutuskan pilihan apa yang akan diambil dalam situasi ini. Terlebih lagi, Lu Ye juga mengambil inisiatif untuk membuat sumpah atas nama wasiat Xing Yuan, sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran mereka. Bab 2624, Merebut Dadu. Ketika Lu Ye bergegas kembali, semua anggota Heizi Fusion Dao mengerahkan kekuatan mereka dan menyerang Dadu dengan liar. Dengan bergabungnya Lu Ye, perlindungan di luar Dadu terus beriak. Adegan ini membuat wajah Heixue membiru. Kekuatan perlindungan di luar Dadu itu bagus, dan itu adalah jenis keberadaan yang sama dengan formasi pelindung. Itu dapat dengan mudah ditahan oleh pedang Panshan saat ini, jadi Lu Ye membuat kemajuan yang baik dengan setiap tebasan. Lebih dari 10 napas berlalu. Selama giliran Baizi, Yuan Xi tidak mengalahkan Lu Ye kali ini. Setelah beberapa saat, giliran Heizi, dan Black Blood tidak mengalahkan Heizi Fusion Daoist lagi, karena pada saat ini, dengan upaya bersama mereka dengan Lu Ye, perlindungan di luar Dadu dapat dipatahkan hanya dengan beberapa klik, dan bahkan jika Black Blood akan memindahkannya, itu tidak akan masuk akal, jadi kita tidak akan membuang-buang waktu ini. Saat perlindungan itu benar-benar rusak, Lu Ye segera melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengambil Dadu. Objek ini bukan benda nyata, tetapi hantu. Hampir saat Lu Ye menyentuhnya, Dadu itu berubah menjadi seberkas cahaya dan membumbung tinggi ke langit. Setelah terbang keluar dari papan catur, Dadu itu terbang lurus ke arah Yuan Xi dan mengenai Yuan Xi. Dia memasuki tubuhnya dan menghilang. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Dadu ini diperoleh oleh White. Banyak Heizi Rongdao menatap Lu Ye dengan cemas, masing-masing waspada. Meskipun Lu Ye mengambil inisiatif untuk bersumpah tadi untuk menggunakan kekuatan mereka, dia tetap tidak berani kurang waspada. Lu Ye tidak memperhatikan mereka, dia hanya bergegas untuk merebut Dadu. Dia belum menyelidiki kejutan membunuh kedua vampir itu. Segera aku sampai pada kejutan pertama dan mengulurkan tangan untuk meraih lampu neon. Lampu neon itu membekas di tubuhku dan menghilang. Dia dengan cepat bergegas menuju kejutan kedua. Setelah beberapa saat, Lu Ye melakukan sedikit penyelidikan dan diam-diam terkejut. Kejutan di papan catur langit berbintang benar-benar kaya dan berwarna-warni. Di antara 2 yang dia dapatkan kali ini, satu meningkatkan kekuatannya hingga 200 poin, dan yang lainnya tidak, tetapi meningkatkan kecepatannya. Pada saat ini, ada kekuatan tak terlihat yang menyelimuti dirinya, membuat seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Peningkatannya sekitar 20%. Yang terpenting adalah peningkatan ini berbeda dari Divine Hidden Technique sebelumnya. Setelah Divine Hidden Technique digunakan, itu hanya dapat memberikan efek dalam petak catur tertentu, tetapi peningkatan semacam ini berbeda. Peningkatan kecepatan dapat dipertahankan hingga akhir permainan catur. Peningkatan sebesar 20% tidak terlalu kecil. Dan ini tidak diragukan lagi adalah peningkatan yang sangat diharapkan Lu Ye saat ini, karena dalam hal kekuatan, dia telah melampaui sebagian besar Hedao. Melihat papan catur saat ini, tidak banyak musuh yang dapat menandinginya. Namun karena perbedaan tingkat kultivasi, kekurangannya juga terlihat jelas. Kecepatannya jauh lebih rendah daripada Hedao. Kejutan ini tidak diragukan lagi dapat memperpendek jarak di antara mereka. Tanpa menunda terlalu lama, Lu Ye dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya sambil memperhatikan situasi kedua pemain di samping papan catur. Dadu di pihaknya seharusnya menjadi yang pertama menghasilkan hasil, tetapi masih banyak dadu di papan catur yang diperebutkan. Jika pihak tertentu cukup kuat untuk menghancurkan mereka, mereka secara alami dapat memenangkannya dengan cepat, tetapi jika mereka berimbang, maka mungkin perlu waktu lama untuk bertarung. Sementara dia mengamati, sinar cahaya terus-menerus muncul dari seluruh papan catur dan memasuki tubuh Yuan Xi atau Heisue. Pada awalnya, sinar cahaya ini masih tersebar, tetapi setelah jangka waktu tertentu, mereka menjadi padat. Setelah periode waktu ini, mereka menjadi jarang lagi. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa jumlah dadu yang tidak diperebutkan semakin sedikit. Selama periode waktu ini, Lu Ye belum dimobilisasi. Yuan Xi mungkin merasa bahwa cederanya tidak serius, jadi dia tidak mengganggu perawatannya. Sampai suatu saat, suara Yuan Xi masuk ke telinganya, "Dadu Tong, aku butuh kekuatanmu. Bagaimana situasinya di sana?" Lu Ye mengangkat kepalanya dan berkata, "Tidak masalah. Selama kamu pulih dari cederamu, kinerjamu pada dasarnya tidak akan terpengaruh selama kamu tidak bertarung dengan musuh terlalu lama. Kalau begitu, mari kita mulai."
Ketika Yuanxi berbicara, Lu Ye merasakan ada tanda-tanda dimobilisasi, dan segera bergerak ke arah itu. Tetapi begitu dia bergerak, seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya tanpa sadar, menyapu ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bergegas melewati kotak catur yang berdekatan dalam sekejap mata. Lu Ye tiba-tiba tampak terkejut. Dalam keterkejutan seperti itu, sosoknya melintasi satu kotak catur demi satu, dan akhirnya berhenti di posisi tertentu. Dan selama seluruh proses ini, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia tahu dalam hatinya bahwa Yuanxi telah langsung mengirimnya ke kotak catur ini, jadi dia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Dia hanya menghitung dalam hati dan menemukan bahwa dia telah melewati 17 kotak kali ini. Di kotak catur ini, ada pertarungan sengit antara bidak catur hitam dan putih, dan bidak catur putih tiba-tiba berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hanya karena jumlah sendi yang saling berhadapan, hitam memiliki keuntungan yang jelas. Inilah sebabnya Yuanxi secara khusus mengirimnya ke sini. Lu Ye tidak ragu lagi, mengangkat pedangnya dan pergi untuk membunuhnya. Dia bahkan sempat bertanya kepada Yuanxi, "Tuan, bisakah Anda memindahkan bidak catur lebih dari selusin kotak sekaligus?" Jika demikian, maka kemajuan permainan catur ini akan meningkat pesat. Bisa dikatakan begitu. Yuanxi menjelaskan, dadu-dadu itu memang memungkinkan saya untuk memindahkan bidak catur ke lebih banyak kotak, tetapi masih ada batasnya. Batas ini saat ini adalah ratusan, dan batas minimum untuk bidak catur adalah 5. Dengan kata lain, ketika giliran saya tiba, saya dapat memilih untuk memindahkan 5 bidak catur hingga 20 kotak, atau 100 bidak catur dapat dipindahkan ke satu kotak. Singkatnya, di luar penjadwalan normal, jumlah kotak yang dapat dipindahkan semua bidak catur tidak boleh melebihi 100. Aturannya agak rinci dan rumit, dan persaingan untuk mendapatkan dadu belum sepenuhnya berakhir, jadi ini akan ada beberapa perubahan pada batasannya, tetapi pada dasarnya hanya itu. Lu Ye tidak begitu mengerti. Dia hanya tahu bahwa jika Yuanxi bersedia, dia bisa memindahkan hingga 20 petak catur di setiap ronde. Saat pikirannya berubah, dia mengangkat pisau dan memenggal kepala Tao musuh. Sumber pertempuran di petak ini adalah dadu, jadi Yuanxi dan Heixue sama-sama memobilisasi pasukan mereka di sini, tetapi mereka dibatasi oleh jumlah bidak catur di dekatnya. Hanya ada 3 bidak catur di sisi putih, tetapi ada 5 di sisi hitam. Sedikit, permainan catur saat ini tidak lagi di awal. Jarang sekali bidak catur tertentu bertindak sendiri. Dengan penyesuaian terus-menerus dari pemain catur di kedua sisi, bidak catur ini pada dasarnya telah bergabung dengan rekan mereka dan membentuk kelompok. Ketiga Baizi Hedao seharusnya telah menerima instruksi Yuanxi sebelumnya, jadi sebelum Lu Ye tiba, mereka tidak bertarung sampai mati dengan musuh, tetapi hanya terjerat, yang tidak memberi musuh waktu untuk merebut dadu. Dan saat Lu Ye memasuki pertempuran dan membunuh bintik matahari dengan kekuatan, situasi 4 lawan 4 terbentuk di tempat kejadian. Yang putih terkejut, dan yang hitam semuanya terkejut. Hedao yang terbunuh bukanlah yang terlemah di antara mereka, tetapi dia tidak dapat menangkis pedang musuh. Seberapa kuat musuh ini? Saat berikutnya, mereka menerima peringatan suara dari Black Blood, dan ekspresi mereka menjadi semakin panik. Atas perintah Heixue, keempat pria berkulit hitam itu segera bubar dan melarikan diri ke segala arah. Lu Ye meringis saat dia menonton. Heixue memperhatikan permainan catur, dan juga fokus pada dirinya sendiri. Dia jelas telah melihat kelemahannya sendiri, jadi begitu musuh melarikan diri, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Terlepas dari itu, dia fokus pada salah satu pria berkulit hitam dan mengejarnya satu demi satu. Dia tidak menunjukkan kecepatannya saat ini. Bahkan jika kecepatannya meningkat 20% karena kejutan tadi, itu masih belum sebagus Hedao yang diburu. Jadi bahkan jika dia menunjukkannya, itu tidak akan masuk akal. Sebaliknya, itu akan membuat darah hitam waspada. Titik. Kotak catur itu hanya sebesar itu, dan dengan 8 ahli tingkat Hedao yang bergerak masuk dan keluar darinya, dia selalu dapat menemukan kesempatan untuk membunuh musuh. Benar saja, beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berubah arah, menyerah mengejar target, dan menoleh untuk menyerang sisi lain. Di arah itu, seorang pria kulit hitam yang melarikan diri terjerat oleh seorang pria kulit putih di sisinya, dan dia tidak bisa menyingkirkannya untuk sementara waktu. Melihat Lu Ye datang dengan momentum yang ganas, Heizi menjadi pucat karena ketakutan. Dia mengaktifkan kekuatannya semakin ganas, mempertaruhkan nyawanya untuk menakut-nakuti musuh. Tetapi Baizi juga merupakan karakter yang kejam, menghadapi serangan musuh yang ganas tanpa mundur sama sekali, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Hanya butuh 2 kali tarikan napas untuk mencapai kerusakan ganda. Heizi tampak putus asa. Dari sudut penglihatannya, dia sudah bisa melihat Lu Ye mendekat. Saat pedang itu menyala, kepalanya melayang keluar. Apakah kamu baik-baik saja? Lu Ye melirik pria berkulit putih di sampingnya. Dada Hedao ini cekung dan wajahnya sepucat kertas, tetapi dia menyeringai dengan ganas, tidak apa-apa, keramahan Tao. Lu Ye mengangguk, berbalik dan bergegas menuju target berikutnya. Sayangnya, waktunya terlalu singkat. Sebelum dia bisa mendekat, giliran Heizi. Lu Ye hanya bisa melihat 3 Heizi yang tersisa melarikan diri dan mendesah. Namun, membunuh 2 Hedao dapat dianggap sebagai panen yang baik. Ambil dadunya. Lu Ye menyapa dan memimpin dalam terbang ke arah dadu. Ketiga Baizi Hedao mengikuti dari dekat setelah mendengar kata-kata itu, dan mereka terkejut ketika melihat Lu Ye. Sebelum Lu Ye tiba, mereka mendapat pesan dari Yuanxi, meminta mereka untuk bertahan sebentar, dan seseorang akan segera datang. Membantu mereka. Adapun pemain catur mereka sendiri, mereka tentu tidak akan mempertanyakan apapun. Mereka mengira Yuanxi akan mengirim lebih banyak Hedao untuk membantu, tetapi tanpa diduga, hanya 1 yang dikirim.
Tetapi yang terjadi adalah orang ini, yang kekuatan tempurnya begitu mengerikan sehingga dia membunuh dua musuh dengan dua pedang dan menyebarkan sisanya seperti burung dan binatang buas. Pada titik ini dalam permainan catur, He Dao, yang masih hidup, kurang lebih telah membunuh beberapa musuh dan telah meningkatkan kekuatannya. Mengambil ketiganya sebagai contoh, masing-masing dari mereka telah meningkatkan kekuatan hampir 100 cara. Ini sebenarnya sangat bagus untuk mereka, dan hal yang sama berlaku untuk musuh-musuh itu. Namun meskipun demikian, itu tetap tidak dapat menghentikan kekuatan pedang. Hanya ketika kekuatannya cukup untuk menghancurkan musuh, maka akan mudah untuk membunuh musuh, jadi ketiga orang kulit putih itu sangat penasaran tentang berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh bala bantuan ini, dan kekuatan seperti apa yang dimilikinya sekarang, siapa yang dapat membunuh He Dao seperti babi atau anjing. Namun, tidak mudah untuk mengajukan pertanyaan tentang hal semacam ini dengan santai, Anda hanya dapat mengingatnya. Lu Ye menggabungkan kekuatan tiga batu putih untuk menyerang perlindungan di luar dadu. Perlindungan ini pasti telah diserang sebelumnya, jadi itu tidak lengkap. Tidak sulit untuk menghancurkannya tanpa ada yang mengganggu. Bab 2625 mempersiapkan pengepungan kota. Lu Ye menyerang perlindungan dadu sambil memeriksa apa yang baru saja dia bunuh dari musuhnya. Setelah membunuh musuh tadi, dia mengantongi kejutan itu. Tiba-tiba dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kejutan yang dia dapatkan kali ini tidak meningkatkan kekuatannya sendiri. Salah satunya secara mengejutkan meningkatkan kecepatannya, sama seperti yang dia dapatkan sebelumnya. Adapun yang lain, itu agak menarik. Kejutan ini sama sekali tidak meningkatkan kekuatannya sendiri dan tidak memiliki manfaat. Tidak diberikan kepada pemain catur, tetapi dapat digunakan di tempat yang tepat. Setelah beberapa saat, perlindungan di luar dadu itu rusak, dan Lu Ye mengulurkan tangan dan meraih dadu itu. Sama seperti sebelumnya, saat disentuh, dadu itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Yuan Xi, tercetak di tubuhnya dan menghilang. Giliran Bai Xi, tiga batu Zi putih jelas ingin bertukar salam dengan Lu Ye, tetapi Lu Ye sudah dimobilisasi. Dengan goyangan, dia berubah menjadi cahaya dan bergegas keluar dari kotak catur. Kali ini dia melintasi lebih dari selusin kotak catur. Ketika dia berdiri lagi, dia melihat sekelompok bintik matahari berkumpul di depannya. Setiap bintik matahari ini memiliki kekuatannya sendiri yang melonjak, dan masih banyak yang tersisa di depannya. Mayat yang compang camping. Tampaknya perang baru saja pecah di sini, dan berakhir dengan kemenangan Heizi. Sebelum Lu Ye tiba di sini, semua Bai Xi terbunuh. Sebelumnya, jika Lu Ye menerobos masuk ke tempat ini sendirian, banyak dari orang-orang kulit hitam ini akan mengerumuninya. Tetapi pada saat ini, mereka tampak ketakutan dan berhamburan satu demi satu, menatap Lu Ye dengan waspada dan curiga. Begitu Lu Ye melihat situasi ini, dia tahu bahwa mereka telah menerima peringatan dari darah hitam. Darah hitam mungkin memberitahu musuh-musuh ini betapa kuatnya dia, memberitahu mereka untuk tidak menghadapinya secara langsung dan menghindarinya sebisa mungkin. Mereka semua sangat patuh dan menempel di tepi papan catur, siap untuk melarikan diri kapan saja. Melihat situasi ini, Lu Ye menyebarkan lautan darahnya tanpa ragu-ragu, dan gelombang darah bergulung masuk dan memenuhi papan catur. Di dalam darah, dia seperti anak panah yang melesat ke arah bintik matahari yang telah dia targetkan sebelumnya. Orang ini baru saja menunjukkan tanda-tanda meminjam kekuatan, dan dia jelas sekutu. Sekarang karena ada lautan darah yang menutupinya, lawan tidak akan dapat mengidentifikasi keberadaannya untuk waktu yang singkat. Jika dia beruntung, dia dapat membunuhnya dengan cepat. Namun, bintik matahari tidak diragukan lagi berhati-hati. Ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia segera lari dari tempatnya berada, berteriak pada saat yang sama, pecahkan lautan darah dengan cepat. Ketika dia berbicara, dia memimpin dan kekuatan tahunnya mengguncang ke segala arah. Dan saat teriakannya menyebar, banyak bintik matahari di lautan darah mulai menggunakan metode mereka sendiri. Dalam sekejap, lautan darah itu bergejolak. Lu Ye tahu bahwa lautan darahnya mungkin tidak akan bertahan lama. Dia masih terluka, jadi mengaktifkan lautan darah dengan cara ini akan memberinya beban berat, dan memang ada banyak musuh. Namun, sedikit waktu saja sudah cukup. Heizi He Dao yang menjadi targetnya melarikan diri dengan cepat saat ini, tanpa pola apapun dalam gerakannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan langkah yang cerdas, karena dengan cara ini, akan sulit bagi Lu Ye untuk memahami keberadaannya dan melakukan intersepsi yang efektif. Membunuh. Menurut peringatan Heiksue tadi, musuh tidak datang dengan cepat, jadi selama dia menerobos lautan darah, dia akan aman. Begitu pikirannya berputar, lautan darah di sampingnya tiba-tiba menjadi lebih tebal, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mandek. Dia sudah menduga hal ini. Karena musuh dapat menyebarkan lautan darah, dia juga ahli dalam metode tertentu dari klan darah, seperti mengendalikan lautan darah untuk secara efektif menahan musuh yang terperangkap di dalamnya. Seketika, energi di sekitar tubuhnya diaktifkan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola api, seolah-olah terbakar. Panas yang hebat membakar ke segala arah, dan perasaan mandek itu menghilang dalam sekejap. Dia sudah merasakan turbulensi lautan darah. Dia hanya membutuhkan 2 napas lagi sebelum lautan darah itu pecah. Namun, pada saat ini, garis darah tiba-tiba melintas di bidang penglihatan, dan kemudian hawa dingin yang tak berujung menghantam di belakangnya. Tubuhnya terguncang dan pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang menusuk. Api di sekujur tubuhnya tiba-tiba padam pada saat ini, seolah-olah mereka disegel, dan bersama dengan api itu, semua kekuatannya menghilang. Lautan darah menutup, dan seluruh kotak catur kembali jernih. Banyak biksu Heizi menoleh dan menemukan dengan ngeri bahwa Lu Ye berdiri di belakang seorang He Dao tertentu dari keluarganya, dengan pisau hitam panjang menusuk tubuhnya. Pisau panjang di tangan Lu Ye bergetar, dan kekuatan daunnya meledak, menghancurkan peluang bertahan hidup Heizi He Dao.
Dia berbalik dan melihat banyak orang Dao Fusion. Masih ada sedikit waktu, dan lautan darah tidak dapat menyebar untuk saat ini, yang tidak cukup baginya untuk membunuh Hedao lain, tetapi orang-orang Dao Fusion ini bahkan tidak dapat berpikir untuk bertahan hidup. Tubuhnya bergerak cepat, seperti seekor harimau memasuki kawanan domba, dan dia mulai membunuh di tengah-tengah teriakan putus asa dan mata ketakutan banyak Taoist Fusion. Baru pada giliran Heizi, ketika darah hitam memindahkan para biksu yang masih hidup ke sini, Lu Ye berhenti dan mulai memeriksa panennya. Dadu Tong, bersiap untuk menyerang kota. Suara Yuan Xi tiba-tiba terdengar di telinganya. Apakah kita sudah sampai? Lu Ye bersemangat. Lain kali akan sampai di sana. Jawab Yuan Xi. Lu Ye tiba-tiba menjadi bersemangat. Sudah lama sejak dia keluar dari kota Yuan Xi. Di bawah perintah Yuan Xi, dia telah menuju ke arah kota darah hitam, dengan tujuan menghancurkan kota abadi ini. Setelah berhasil, level kota Yuan Xi akan meroket, langsung ke level Zhou. Jika demikian, maka Yuan Xi akan melangkah maju dari ambisinya. Tapi sekarang ada masalah. Yuan Xi berbicara lagi. Tuan, tolong bicara. Darah hitam telah memobilisasi wakil penguasa kotanya untuk kembali ke kota, jadi begitu kartu truf kita terungkap, kita harus mengalahkan kota itu dalam satu ronde, kalau tidak kita tidak akan punya kesempatan. Kartu truf yang dibicarakannya tidak diragukan lagi adalah Lian Xi yang selalu dibawa Lu Ye. He Xue seharusnya tidak menyadari hal ini saat ini, tetapi Lu Ye pasti akan menggunakan Lian Zai begitu dia menyerang kota. Bagaimana He Xue bisa membiarkan kota Hedao-nya tetap di tempatnya untuk dikalahkan? Wakil penguasa kotanya telah kembali ke kota dan akan siap kapan saja. Anda dapat mengendalikan kota Hedao untuk meninggalkan kotak catur asli, seperti Yudi yang dulu mengendalikan kota Yuan Xi untuk pergi. Bahkan jika Yuan Xi mengerahkan tenaga untuk mengejarnya nanti, efeknya tidak akan terlalu bagus. Jadi Anda hanya punya satu kesempatan. Untuk kesempatan ini, Yuan Xi telah mengerahkan pasukan dan jenderal. Saat ini, ada 45 Hedao, lebih dari 1000 Hedao, berkumpul di kotak catur dekat kota darah hitam. Jangan khawatir, Tuan, kota darah hitam akan hancur. Lu Ye yakin. Oh, hati Yuan Xi tiba-tiba tergerak, dan dia menjadi bijak untuk sesaat, kejutan baru apa yang dimiliki Dadu Tong. Lu Ye tersenyum dan memberitahu dengan tenang, alis Yuan Xi berbinar. Ketika mereka berdua berkomunikasi, Hei Sue mencibir. Niat Yuan Xi telah diletakkan di papan catur. Dia tidak buta, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Namun, dia sama sekali tidak panik, karena wakil penguasa kota keduanya Yun Ke dan wakil penguasa kota keempat Chen Molie sudah berada di pihaknya. Setelah diberangkatkan, kami kembali ke kota. Selain mereka berdua, ada lebih dari selusin Hedao dan sejumlah besar fusion Dao di kota itu. Jajaran seperti itu, ditambah dengan fondasi kota Hedao tingkat alam semesta, sudah cukup untuk memastikan bahwa kota itu tidak akan hilang untuk sementara waktu. Sebenarnya, jika dia bersedia, dia bahkan dapat membiarkan wakil penguasa kotanya mengusir kota Hedao dari tempat itu saat ini, tetapi dia tidak melakukannya. Karena tinggal di kota darah hitam dapat secara efektif menahan orang kulit putih di bawah komando Yuan Xi. Dalam keadaan seperti itu, orang kulit putih itu juga harus tinggal di sana. Dia bahkan berharap Yuan Xi akan memobilisasi Baizi itu untuk menyerang kota, sehingga 45 Hedao tidak akan dapat melakukan apapun lagi. Hanya kultivator prajurit manusia itu. He Xue menatap ke arah Lu Ye dengan tatapan muram. Orang ini melompat-lompat sampai hari ini, yang benar-benar merusak pemandangan. Namun, dia mampu melarikan diri dari Jiao sebelumnya, jadi kekuatannya jelas luar biasa, dan setelah itu, dia membunuh beberapa Hedao lagi, dan kekuatannya pasti meningkat. Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh lebih lama, dan kita tidak bisa membiarkannya mendapatkan kejutan lagi. Selain itu, melihat posisi kultivator militer ini saat ini, jelas bahwa dia akan dikirim oleh Yuan Xi untuk berpartisipasi dalam pengepungan. Setelah mengubah pikirannya, He Xue menoleh untuk melihat bidak catur lainnya, Jiao, kesempatanmu telah datang. Pihak Jiao sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Perubahan dalam aturan permainan catur memungkinkan kedua pemain catur untuk mengatur bidak catur mereka dengan lebih mudah. Akibatnya, darah hitam tidak dapat bertahan terhadap pembunuhan Lu Ye, dan pihak Yuan Xi juga tidak dapat bertahan terhadap Jiao. Karena ada lebih dari satu petak catur tempat bidak catur dapat dipindahkan, variabelnya terlalu besar. Darah hitam telah mengarahkan Jiao ke arah Lu Ye. Dia tidak yakin di mana tujuan akhir Lu Ye sebelumnya, jadi sulit untuk menargetkan dan hanya dapat menyesuaikan arahnya secara kasar. Sekarang setelah dipastikan bahwa Lu Ye akan berpartisipasi dalam pengepungan, tujuannya menjadi jelas. Di seluruh papan catur, hitam hanya memiliki beberapa bidak yang dapat menghadapi Lu Ye, dan Jiao adalah salah satunya. Selama periode waktu ini, Lu Ye memperoleh sesuatu dari membunuh musuh, jadi mengapa Jiao tidak melakukan hal yang sama? Selain itu, menurut pengamatan He Xue, Jiao telah membunuh lebih banyak musuh daripada Lu Ye, jadi perbedaan kekuatan antara keduanya seharusnya lebih besar dari sebelumnya. Dengan kata lain, selama keduanya bersatu, Jiao akan memiliki banyak keuntungan. Peluang keberhasilannya tinggi. Jiao menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Berapa lama? 2 ronde, kata He Xue. Saat ini, Jiao hampir 40 blok catur jauhnya dari kota darah hitam. Dia sekarang dapat memindahkan blok catur tertentu hingga 20 blok catur, jadi hanya dalam 2 ronde, Jiao dapat memasuki kota darah hitam. Lokasi kota. Jangan mengecewakanku kali ini, kata He Xue dengan sungguh-sungguh. Jiao Leng mendengus, dan bila pendek di tangannya berubah menjadi air terjun pisau, memotong musuh di depannya menjadi beberapa bagian, dan kemudian berkata, jangan khawatir, dia pasti akan mati kali ini. Lebih baik begini. Setelah Black Blood berkata, matanya beralih ke Black Blood City.
Karena saat ini, banyak batu putih di papan catur beraksi dan menyerbu ke Black Blood City. Seperti yang diharapkannya, Lu Ye, yang berada lebih dari 10 petak jauhnya, juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menerobos papan catur satu persatu. Dia diikat dan dibunuh di depan Black Blood City. Jajaran 45 Hedao dan ribuan Rongdao sangat besar. Dalam keadaan normal, kota tingkat Hong tidak akan mampu menghasilkan keterampilan pengepungan seperti itu, dan juga harus dipertimbangkan bahwa kekuatan para biksu ini telah meningkat setelah membunuh musuh. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menerobos perlindungan kota tingkat alam semesta hanya dengan barisan seperti itu. Bahkan saat ini, tidak banyak Hedao yang bertanggung jawab atas kota abadi ini. Blackblood yakin bahwa bahkan jika Blackblood City tetap di tempatnya dan membiarkan musuh-musuh ini menyerang, pertahanan kota saat ini dapat bertahan selama setengah hari. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.